Nah, hari ini yuk perhatikan. Assalamualaikum. Yuk kita belajar kalimat penolakan dalam teks cerita. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya kalimat penolakan ya sayang. Kalimat penolakan itu apa? Baiklah, kita akan belajar hari ini. Perhatikan semuanya di layar masing-masing. Suaranya matiin kayak kemarin. Nah, tujuan kita belajar hari ini itu dapat menyebutkan penolakan yang terdapat pada teks cerita. Jadi nanti ada sebuah cerita, kalian sebutkan mana kalimat penolakannya. Kemudian membuat teks cerita tentang penolakan. Intinya nanti kalian tahu mana yang kalimat penolakan dalam cerita tersebut ya teman-teman. Nah, kemudian dilanjutkan lagi. Nah, apa itu kalimat penolakan? Perhatikan di sini. Kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan atau tidak mau melakukan ajakan orang lain. Misalnya, Ahram mau mengajak Ibra dan Fauzan main bola di lapangan. Tapi karena hujan, Ibra mengatakan, "Maaf Ahram, saya tidak mau karena hujan." Nah, itu Ibra sedang mengatakan kalimat penolakan. Kemudian Fauzan juga, "Jangan main bola di lapangan Ahram karena hari sedang hujan." Itu juga Fauzan juga sedang menolak Ahram atau menyebutkan kalimat penolakan. Jadi kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan atau tidak mau melakukan ajakan orang lain. Itu namanya kalimat penolakan. Lagi ya. Nah, ciri-cirinya apa Bu Widi? Kalimat penolakan itu biasanya ada kata apa saja di kalimat penolakannya? Perhatikan. Kata tidak atau jangan. Biasanya ketika kita mau menolak kita pakai tidak mau. Jangan pergi ke sana gitu ya. Kemudian kata maaf ya. Maaf ya, aku tidak bisa. Nah, itu menolak. Misalnya Robi mau ngajak Sita, Aira sama Neva main. Kemudian diajak main ke halaman sekolah kemarin pas itu ya. Maaf ya Robi, aku tidak bisa. Nah, itu contoh kalimat penolakan. Kata terima kasih bisa digunakan untuk menutup kalimat penolakan. Kalau ingin sopan juga bilang terima kasih sudah mengajak, tapi maaf ya tidak bisa, lain kali saja gitu. Nah, ini dia contoh kalimat penolakan. Ya, perhatikan. Kata tidak atau jangan. Zahra berkata, "Ayo kita bermain air." Aisyah, "Tidak, jangan bermain air, nanti ibu marah." Gitu. Jadi Aisyah sedang mengatakan kalimat penolakan. Zahra berkata, "Ayo kita main air." Aisyah menjawab, "Tidak, jangan bermain air, nanti ibu marah." Nah, itu contoh kalimat penolakan. Kemudian ada yang contoh lain lagi. Zayan berkata, "Yuk kita makan bersama." Robi menjawab, "Maaf, terima kasih Zayan, lain kali saja ya." Nah, maaf, terima kasih Zayan, lain kali saja. Ada kata lain kali di sini, ada kata maaf. Ini juga contoh kalimat
penolakan. Robi tidak mau diajak makan bersama. Kalau yang atas ini, Aisyah tidak mau diajak bermain air. Jadi ketika kita menolak ajakan dari teman, itu namanya adalah kalimat penolakan. Ya, kalimat penolakan itu ketika kita diajak kita nggak mau. Itu namanya kalimat penolakan. Nah, ini contoh yang lain lagi. Ini ada yang pakai topi, ini perempuan mengatakan, ayo kita ikut gotong royong membersihkan lingkungan. Nih, kemudian ini menjawab tidak mau, aku malas bekerja bakti, itu melelahkan. Kemudian yang bawah, nah ini contoh kalimat penolakan, tapi kalimat penolakan yang kurang sopan. Nah, coba perhatikan kalimat penolakan yang bawah. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian yang muslim menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Jadi, kata penolakan yang sopan ini ada kata maafnya. Maaf ya, saya tidak bisa ikut kerja bakti karena ada keperluan mendadak. Jadi itu lebih sopan. Ketika kita menolak sesuatu, maka kita bisa gunakan kata maaf. Lain kali saja ya. Nah, itu lebih sopan. Kemudian ini ada cerita kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh. Kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, jadi teman-teman, dalam cerita tadi ada kalimat penolakan. Coba silakan kalian perhatikan ceritanya. Mana sih kalimat penolakannya? Siapa sih yang mengucapkan kalimat penolakan? Oke, ada yang tahu tidak? Coba angkat tangan. Atau Budi ulangi lagi ya ceritanya ya. Sekarang kalian saat Budi cerita nanti perhatikan mana yang kalimat penolakan. Oke? Ya nak ya. Sekarang perhatikan lagi ceritanya. Cari kalimat penolakannya. Nih. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan.
teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, sekarang mana yang kalimat penolakan? Angkat tangan. Coba yang bisa menyebutkan kalimat. Oke, Kenzi, coba Ken, yuk. Suaranya Ken. JJ yang ngelak. Oh, JJ yang nolak.